kalau bibit yang gemuk dan jagur dipindah tanamkan kena panas sedikit ngelemprek atau gimana ya, layu. Akhirnya karena sering layu, sering stres, daun dari bawah ke atas ini lama-lama rontok. Kerontokan daun ini semakin ke atas, akhirnya nanti tumbuhnya tinggal pucuknya doang. Ini lebih nggak selera lagi. Lebih bagus saya nggak selera di awal daripada nggak selera di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS dan terutama sekali untuk para petani cabai di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan tentang bagaimana kriteria kelayakan daripada bibit cabai yang siap untuk dipindah tanamkan. Sebetulnya kalau untuk bibit cabai saya rasa tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Sahabat dan rekan tani itu sudah paham lah seperti apa kondisi bibit cabai yang sehat, kemudian yang seragam dan menjanjikan untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik pada saatnya nanti dipindah ke lapangan. Tapi kalau saya pribadi sedari kecil itu sudah terdoktrin atau terdidik untuk menanam cabai dengan kriteria khusus, artinya tidak seperti yang mungkin sering teman-teman lakukan. Yang pertama, saya buat bibit cabai itu tidak gemuk atau tidak jagur, atau kalau orang Jawa bilang enggak kelemon gitu. Kondisi bibit cabai yang kegemukan, terus kemudian sekulen itu dalam arti banyak mengandung air. Kalau saya pribadi tidak terlalu minat untuk menjadikannya sebagai bahan dipindah tanamkan nanti di lapangan. Nah, meski demikian, kebanyakan pembibitan cabai rata-rata membuat kondisi bibit cabai itu layaknya gemuk, sehat, dan subur. Karena kalau kondisinya kurus, terus gimana ya gitu, kurang seger gitu, pastinya tidak akan membuat semangat atau tertarik para pembeli bibit. Pada saat pertama kita melihat pembibitan itu jelek seperti punya saya ini, pasti petani manapun nggak akan minat untuk membelinya. Nah, maka para pembibitan cabai, tomat ataupun yang lain itu berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pembibitan cabainya itu gemuk, subur dan sehat sehingga menarik bagi pembeli. Nah, pada posisi itu ya otomatis diberikan asupan nutrisi yang cukup, pupuk yang cukup, kemudian ditambahkan dengan perangsang. Nah, sementara kalau saya pribadi dalam melakukan pembibitan tidak menggunakan perangsang atau ZPT, kecuali pada saat kita melakukan langkah deteksi virus. Itu pun hanya dengan sedikit ya, tidak banyak, menggunakan Big Joss dan Dopstar, di mana Big Joss ini mengandung GA3 dan auksin sehingga sedikit merangsang pertumbuhan untuk memacu timbulnya gejala virus pada bibit-bibit yang memang sudah terinfeksi. Nah, pada saat kita mau pindah tanam, seminggu sebelumnya bibit-bibit itu saya jemur. Ini kalau menurut versi saya ya, saya jemur selama 1 minggu. Saya panas-panasi bahkan sampai layu. Tujuannya supaya nanti bibit itu lebih banyak terkena sinar matahari ataupun panas. Sayangnya pada periode sebelumnya di sini akan sulit mendapatkan cahaya matahari karena memang cuacanya ekstrim ya. Setiap hari hujan pagi, siang, sore, malam dan mendung terus sehingga kita kekurangan asupan sinar matahari. Namun demikian, pada saat penjemuran ya kita memanfaatkan peluang. Artinya pada kondisi tertentu, misalnya sore hari sekalipun ada cahaya matahari yang nampak, kita akan pindahkan bibit tadi untuk dijemur.
Jadi penjemuran selama seminggu ini nggak teratur, tidak harus pagi. Pokoknya begitu ada cahaya matahari kita jemur. Nah, dengan asupan cahaya matahari yang cukup selama 1 minggu, diharapkan tanaman itu menjadi diet nitrogen. Nah, dengan asupan matahari yang banyak, nitrogen itu tidak aktif, auksin juga tidak aktif, sehingga tanaman menjadi lambat tumbuh, tapi lebih cenderung terfokus pada penguatan jaringan tubuhnya, terutama dinding-dinding selnya, baik dalam bentuk akar, kemudian batang maupun daun. Jadi dinding sel di semua jaringan akar, batang, dan daun itu dikuatkan dengan vitamin D. Layaknya kita manusia kalau sering terkena sinar matahari pagi atau vitamin D kan akan memperkuat rangka dan tulang. Ya begitu juga dengan tanaman. Nanti akan cenderung terfokus pada pembentukan serat dan selulosa. Nah, serat dan selulosa ini nggak perlu saya kaji secara susunan dari unsur haranya, tapi saya kaji secara susunan anatominya saja. Maka serat dan selulosa ini sebagai dinding sel terkuat atau jaringan yang bisa melindungi tanaman dari segala sesuatu yang merugikan bagi tanaman itu, terutama di lingkungan baik dalam bentuk cuaca, kemudian hama dan penyakit. Kemudian pada saat kita mau pindah tanam, kondisi bibit tadi secara batangnya juga kokoh, kuat, kemudian liat ya. Nanti bisa dilihat dari batang tanaman cabai yang mau kita tanam. Nah, ini seperti contoh. Inilah bibit cabai saya. Umurnya 23 HSS atau hari setelah semai. Dan 23 HSS itu dalam bentuk semai benih langsung, tidak dalam bentuk semai kecambah. Banyakan dari teman-teman kan menyemai sudah dalam bentuk kecambah, artinya biji itu sudah mengeluarkan kutikula atau ujung akar. Nah, kalau saya begitu direndam dengan treatment yang sudah saya tunjukkan di video sebelumnya, langsung kita tanam di polybag ini. Nah, makanya dengan umur 23 HSS saya rasa ini sudah cukup ideal. Memang kalau kita tanam langsung biji, proses untuk perkecambahannya itu di lapangan lebih lama daripada proses perkecambahan dengan cara kita diperam. Nah, kalau kita jemur ini terus, ini kebetulan nanti hari Senin bakal kita tanam atau genap umurnya 25 hari atau 2 hari dari sekarang. Nah, ini bibit yang sudah kita jemur dalam 4 hari belakangan sudah menunjukkan gejala yang lumayan dari batangnya, kemudian dari daunnya. Apabila bibit kita itu memang cukup dijemur, membuat batang ini kokoh, kuat, dan liat. Tujuannya supaya nanti pada saat dipindah tanamkan, dia lebih tahan dan toleran terhadap serangan hama penyakit. Pertama, jangkrik atau orong-orong. Yang kedua, penyakit rebah semai atau pitium yang banyak menyerang pangkal leher atau pangkal batang dari tanaman ini setelah dipindah tanam. Dan yang ketiga, untuk mengurangi tingkat stres. Kalau batangnya kuat dan liat, maka elastisitas membran sel itu menjadi berkurang. Dengan berkurangnya elastisitas membran sel, maka bila terjadi kondisi cuaca panas yang ekstrim, dia tidak akan terlalu banyak mengeluarkan air atau melakukan proses transpirasi. Sehingga kandungan air di dalam tubuh tanaman itu tidak drastis dalam berkurangnya. Kondisi itu akan membuat tanaman menjadi lebih tegar dan lebih segar daripada kondisi bibit yang subur, kemudian jagur, begitu dipindah tanamkan kebanyakan layu. Nah, selanjutnya bibit yang sudah kita jemur selama 1 minggu, meskipun terlihat kurus ya, tidak gemuk dan tidak membuat kita selera, tapi kalau dipindah tanamkan itu dia stabil. Kalau bibit yang gemuk dan jagur dipindah tanamkan kena panas sedikit ngelemprek atau gimana ya, layu. Akhirnya karena sering layu, sering stres, daun dari bawah ke atas ini lama-lama rontok. Kerontokan daun ini semakin ke atas, akhirnya nanti tumbuhnya tinggal pucuknya doang. Ini lebih nggak selera lagi. Lebih bagus saya nggak selera di awal daripada nggak selera di akhir. Nah, kondisi itulah yang harus kita lakukan, modifikasi dari awal, bukan dari akhir. Kalau bibitnya itu sudah kurus, nah seperti ini, minimal dalam 1 minggu begini saja. Andai pun layu nggak banyak-banyak, ya kan? Tapi nanti seger lagi di pagi hari, layu lagi siang, seger lagi di sore hari. Lah kalau bibitnya terlalu gemuk, pada waktu pagi seger,
siangnya sudah layu. Sorenya meskipun disiram, layunya itu nggak bisa kembali seperti semula. Akhirnya lama-lama daun-daun terbawa terdegradasi akibat stres karena panas sehingga rontok. Nah, dalam kondisi itu kan jadi cerondol akhirnya. Kebanyakan kan gitu. Kemudian resiko berikutnya, ketika kita pindah tanam, bibit ataupun tanaman tadi akan sering tersentuh dan bersentuhan dengan bibir mulsa. Apalagi kalau kondisi cuacanya itu banyak angin, sehingga mulsa bergoyang-goyang yang pada akhirnya akan banyak menyentuh batang dari bibit ataupun tanaman cabai kita. Bila kondisinya panas, maka bibir mulsa tadi suhunya juga akan lebih panas daripada suhu panas matahari itu sendiri, sehingga di sini nanti banyak akan terbakar dan pada akhirnya mengering serta putus atau patah. Kebanyakan petani salah persepsi itu dikatakan jamur. Sebetulnya lebih banyak faktor penyebabnya adalah bersentuhan dengan mulsa plastik hitam perak pada kondisi panas sehingga gosonglah di batang ini. Nah, dengan kondisi ada pelukan seperti ini, bila nanti terjadi kelembaban tinggi dan keasaman tinggi, maka jamur akan mudah mempenetrasi atau menginfeksi tanaman cabai kita karena sudah ada pelukaan oleh mulsa tadi. Nah, keuntungan berikutnya, kalau kita tanam bibit yang kurus-kurus atau tidak terlalu gemuk dan jagur, apabila nanti dalam proses setelah pindah tanam, kondisi tanaman tersebut tidak terlalu memberikan efek ketertarikan hama maupun penyakit. Karena apa? Ya karena kurus. Ya sebagai contoh begini, kalau kita melihat 2 ekor sapi, yang satu gemuk dan satu kurus, pasti kita lebih tertarik dengan yang gemuk. Apalagi yang kurus itu sampai nampak ya tulang rusuknya. Wah, itu nggak membuat kita selera atau semangat untuk memotong atau memakannya. Nah, begitu juga hama dan penyakit juga punya insting yang begitu. Setiap makhluk Allah itu punya insting terhadap sumber makanannya. Nah, ini apabila nanti trip kutu kebul dan tungau itu melihat kondisi tanaman cabai kita itu nggak berjaji atau nggak selera atau gimana ya kurus, pasti dia tidak terlalu berambisi secara insting untuk menyerang tanaman kita. Beda kalau tanamannya gemuk, ya pasti akan dikejar oleh hama maupun penyakit. Nah, ada tambahan, kalau nanti kita pindah tanam, upayakan kondisi bibit itu tidak dalam proses bertumbuh di apikal. Nah, ini sebagai contoh seperti ini. Upayakan bibit tidak dalam kondisi trobos. Nah, ini kan harusnya stagnan ya. Kemungkinan besar 2 hari lagi yang ini akan menjadi daun sempurna, sehingga dia tidak dalam kondisi terubus. Kalau bibit dalam kondisi mocok atau nerubus, itu kita pindah tanamkan, biasanya bibit tadi akan mudah stres. Nah, karena mudah stres ini pada akhirnya akan menghambat proses tumbuh kembangnya dan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan yang baru. Demikian, semoga dengan pemaparan dan penjelasan ini bermanfaat adanya. Saya Budiarto bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Salam tani, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.